Hey ho Pop Gengs! Selamat datang di bulan Mei. Nah, di perayaan May Day ini aku mau bagiin informasi nih. Dilansir dari CNBC, jumlah pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akibat COVID-19 mencapai 2,8 juta per tanggal 14 April 2020. Wah, apakah kamu termasuk di dalamnya? Jika iya, bagi cerita di kolom komentar sebagai bentuk perayaan May Day di rumah aja. Simak aja apa-apa yang lagi mengemuka sepekan ini, dan ini dia rangkuman peristiwa Mei minggu pertama 2020. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. COVID-19 menyerang, data yang diberikan media meningkat, hampir semua orang di rumah aja, parfum berganti menjadi hand sanitizer, memakai masker tidak lagi memalukan, jaga jarak, ancaman lapar, dan kebosanan menghantui. Lalu kita dihebohkan lagi dengan teori-teori konspirasi COVID-19. Dimulai dari kabar yang dilansir dari Kompas bahwa Yayasan Bill Gates, Bill and Melinda Gates Foundation, telah mengembangkan vaksin untuk MERS yang berasal dari keluarga virus yang sama dengan COVID-19. Lalu tidak lama setelah itu, melansir Liputan 6, mantan Menkes Siti Fadila menitipkan pesan kepada pemerintah dari dalam rutan agar tidak menggunakan vaksin produksi perusahaan farmasi yang berkaitan dengan Gates. Alasannya, karena virus corona masih terus bermutasi, hingga ia mempertanyakan bibit virus corona mana yang dijadikan vaksin oleh Bill Gates. Rumornya sih bahwa Gates mengembangkan vaksin menggunakan implan microchip. Melansir dari Reuters, bahwa rumor ini bermula dari wawancara pengguna Reddit dengan Gates yang kemudian memunculkan asumsi-asumsi yang liar. Teori konspirasi pun kemudian berkembang bahwa Bill Gates mencoba mengontrol populasi dengan vaksin yang ia ciptakan. Teori ini didukung oleh asumsi lama bahwa virus ini diciptakan dengan sengaja. Hal ini berdasarkan dari pidato lama Bill Gates yang diunggah oleh TED yang memperingatkan agar dunia mempersiapkan diri untuk menghadapi wabah berikutnya setelah Ebola 2014. Teori konspirasi ini malahan banyak dikonsumsi orang banyak, tak terkecuali para seleb yang ikut merespon. Salah satunya Jerings SID, hingga ia menantang diskusi secara live via Instagram Dr. Tirta dan Jerings SID yang bertajuk Teori Konspirasi dan Realita Rumah Sakit. Sayangnya nggak berjalan mulus karena koneksi jaringan yang buruk. Jerings hanya sempat berpesan untuk berhati-hati dengan media mainstream dan elit global. Deddy Corbuzier yang sebelumnya mengundang Yonglex kembali mendatangkan Dr. Tirta untuk kembali membahas hal tersebut. Percaya tidak percaya, kekuasaan dan kontrol memang terpusat. Namun soal teori konspirasi COVID-19, sepertinya masih perlu pemeriksaan data yang lebih akurat. Dan sekali lagi penikmat teori konspirasi kembali mendapat asupan ketika Pentagon merilis 3 video singkat penampakan objek yang diduga UFO. Dilansir dari CNN, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas, mengatakan bahwa video tersebut resmi dirilis setelah sempat bocor ke publik karena tidak terkait dengan keamanan. Nah, video yang diunggah oleh CNN ini adalah rekaman kamera infrared. Memang menarik ya jika kita membahas teori konspirasi. Seperti menariknya kabar-kabar dari pemimpin besar Korea Utara, Kim Jong-un. Pada tanggal 27 April, Kompas TV mengabarkan bahwa beberapa laporan tak terkonfirmasi beredar mengatakan bahwa Mr. Kim koma, bahkan sampai meninggal setelah menjalani operasi kardiovaskular. Ramai diberitakan meninggal, Senator Amerika Serikat Lindsey Graham seperti dikutip dari suara.com, malah lebih terkejut jika ia tidak mati atau lumpuh. Walaupun ia sendiri tidak menerima kabar secara langsung, namun ia lebih memilih percaya saja bahwa memang sudah meninggal. Spekulasi ini semakin kencang tatkala dilansir dari Tempo, dilaporkan Kim tidak hadir dalam perayaan ulang tahun Kim Il-sung 5 April lalu. Juga, tim kesehatan dari Partai Komunis Cina yang bertolak ke Korea, namun tidak diketahui untuk tujuan apa. Di tengah kabar itu, nama adiknya Kim Yo Jong mencuat ke permukaan. Ia disebut-sebut sebagai sosok yang bisa menggantikan Kim jika situasi menjadi kacau. Lalu, tim cek fakta suara.com menerbitkan kebenarannya pada tanggal 28 April 2020. Laporan tersebut menyebutkan
bahwa Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, menegaskan rumor itu tidak benar. Mirror juga menganalisa bahwa foto yang beredar menunjukkan Kim sedang dalam pembaringan duka sepertinya palsu dan cocok dengan foto Kim Jong-il saat sedang pemakaman di tahun 2011. Apakah ini juga termasuk dalam konspirasi global? Nah, saat sedang ribut-ribut konspirasi dan berita kurang akurat, nama Rimar Martin mendadak jadi perbincangan. Bintang TikTok asal Filipina ini diserang netizen Indonesia. Dilansir dari Detik, hal ini terjadi karena diduga banyak perempuan Indonesia tidak senang pacarnya mengidolakannya. Beberapa mengaku hubungan asmaranya sampai berantakan karena boyfriendnya ngefans sama Rimar. Hingga nih, akun medsosnya di-report ramai-ramai. Ia lalu membuat akun baru dengan salah satu caption foto yang bertuliskan, "Don't report it again." Cantik sih. Tapi Pop Gengs, mengidolakan jangan berlebihan ya. Nikmatin dunia nyatamu. Well, dari konspirasi, Kim Jong-un hingga Rimar, anggap saja semua ini hiburan di tengah pandemik. Tetap membaca, awas, dan selamat berpuasa. Kamu udah bolong berapa hari nih? Ngaku ayo. Oke deh, sekian rangkuman kita. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.